Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah bisa mulai ya. Ya, dimulai aja Bu Yuli. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Tentunya semuanya baik-baik saja ya. Berharap kita semua sehat dan tentu saja bersyukur kalau pada hari ini kita jumpa kembali dalam acara seminar Komisi Dewasa yaitu tentang budidaya tanaman obat. Dan tentu saja hari ini kita mau belajar banyak apa saja yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Prapti tentu saja. Tentu saja kita pun juga bersyukur selama ini Dr. Prapti sudah memberikan kita ada banyak pelajaran yang kita dapat tentang tanaman, herbal, dan obat-obatan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Prapti. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan, jika ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan menyampaikannya di chat room dan nanti akan kami bacakan pada saat sesi pertanyaan. Untuk itu sebelum kita memulai untuk mendengarkan dari presentasi dari Dr. Prapti, kita akan doa bersama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami pada kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama berkumpul di ruang virtual ini. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar Tuhan tentang budidaya tanaman obat. Kami percaya bahwa itu semua berguna untuk kami semua. Berkati kami semua yang pada saat ini akan mendengarkan presentasi dari Dr. Prapti. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberkati, berikan hikmat bagi Dr. Prapti yang akan menyampaikan manfaat budidaya tanaman obat kepada kami semua. Biarlah Engkau saja yang beracara Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin bertanya, tentu saja kita bertemu hanya di dalam ruang virtual ini dan sehari-hari tentu saja saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mempunyai kesibukan yang baru atau hobi yang baru. Nah, kalau boleh tahu di antara kita ini ada nggak yang udah memulai dengan menanam? Tentu saja menanam dari apa yang ada di sekitar kita. Seperti mungkin sesuai dengan tema kita budidaya tanaman obat. Mungkin nggak usah muluk-muluk, kita mulai dari dapur kita begitu kali ya. Mungkin terbayang, terlintas dalam pikiran kita, mungkin nggak jauh-jauh dari kalau berumah tangga yang seperti saya tahu sih mungkin jahe ya, apalagi kunyit. Ya, seperti itu yang simpel yang tentu saja ada di dapur kita. Tapi kita mau belajar lebih banyak lagi, kita mau tahu lebih banyak lagi. Nah, untuk itu mungkin kita sudah tidak sabar lagi, kita akan mendengarkannya lebih lanjut dari Dr. Prapti. Ya, pada Dr. Prapti kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Yuli, Pak Theo dan seluruh tim penyelenggara atau Komisi Dewasa GKI Kepaduri. Sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ketika berbicara tentang budidaya itu ranah pertanian. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau di antara Bapak Ibu ada orang pertanian. Nanti kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Tetapi karena embel-embelnya ada tanaman obat gitu, jadi otomatis itu sangat relate gitu ya, sangat berelasi, sangat berhubungan dan sangat juga berhubungan dengan tubuh kita sebenarnya. Nah, ketika berbicara tanaman obat,
maka kita tidak lepas dari yang namanya tanah. Ya. Iya. Nah, budidaya tanaman obat di rumah ya, Bapak Ibu, bukan seperti di gambar ini ya, ini luas sekali, tanaman saya tidak punya kemampuan, tetapi prinsipnya sebenarnya sama. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan itu sama sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang budidaya tanaman obat, maka kita akan berbicara tentang media tanam. Nah, ketika berbicara media tanam, maka kalau sudah menyiapkan media tanam atau menyiapkan tanah itu terus ngapain gitu. Setelah itu kita menyiapkan tanaman, terus tempat. Nah, tempatnya nanti kita akan lihat gitu tempat kita ada di mana gitu. Namun sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya ingin membacakan firman Tuhan yang melandasi kita semuanya. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan selama ini? Saya membaca dari Mazmur 50 dengan temanya adalah ibadah yang sejati. Ini Mazmur dari Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Inilah firman yang menguatkan saya ketika berbicara tentang ibadah. Ibadah yang sejati itu adalah ketika terbitnya matahari memanggil bumi. Bumi itu kan berarti terwakili oleh manusia sebagai ciptaan yang termulia. Manusia yang diberi tugas untuk memelihara bumi. Nah, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Mengapa? Karena kita adalah makhluk yang diurnal, makhluk yang hidup pada siang hari, bukan makhluk pada malam hari. Jadi ketika ada orang-orang yang berkonsultasi dengan saya, terganggu livernya karena banyak begadang, karena mungkin kerjanya shift malam, itu sangat wajar. Karena tidak terjadi keseimbangan. Harusnya kita bangun pada pagi hari, terbit matahari, dan selesai pada sore hari atau selesai bekerja. Setelah itu kita tidur, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah pola alam yang Tuhan sudah sampaikan ke kita, gitu. Bukan berarti pada saat kita tidur kita tidak beribadah, justru pada saat tidur kita dijaga oleh Tuhan. Dan kita tahu, atau Bapak Ibu pernah merasakan kali ya, kalau kurang tidur itu rasanya bagaimana. Ada seorang nutrisionis mengatakan bahwa kurang makan itu lebih baik daripada kurang tidur. Karena tidur adalah sebuah kebutuhan. Nggak makan 1 minggu masih minum oke, tapi nggak tidur 1 minggu cepat mati, katanya dia. Karena bagaimanapun tidur adalah merupakan waktu di mana kita betul-betul dijaga oleh Tuhan, seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang dari terbitnya matahari sampai ke terbenamnya, kita bisa melihat bahwa tanaman itu berfotosintesa itu pada siang hari kan ya. Nah, itu juga menjadi prinsip kita bahwa ketika kita melakukan budidaya, kalau ngomong budidaya terlalu tinggi ya, ketika kita merawat tanaman ya pada siang hari gitu ya, dari pagi sampai sore hari. Panen juga demikian, nggak ada panen tanaman tengah-tengah malam gelap-gelap, itu kan nggak ada kan ya. Jadi kalau misalnya menyiram itu sore hari, gitu kata ahli pertanian, seperti itu. Jadi pada saat malam hari dia menghirup mendapatkan air seperti itu untuk diolah. Pagi dia menyambut matahari, fotosintesa terjadi. Baik, nah ketika kita berbicara media tanam, maka kita akan ngomong tanah. Tapi ada juga kan yang pakai media air, misalnya hidroponik, atau semi, itu yang kami lakukan di rumah itu ada semi. Jadi air sama tanah. Tanah yang seperti apa? Atau air yang seperti apa? Karena ketika kita berbicara tanaman, itu bisa tanaman air, tanaman yang bisa tumbuh di air, atau tanaman yang bisa ditumbuh di tanah. Tanah yang penuh nutrisi, seperti kita makan. Kita makan itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral gitu ya. Tanah juga demikian, dia juga membutuhkan mineral. Dari mana nutrisi yang didapat? Tanah atau tanaman mendapatkan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Misalnya, ada pohon mangga, kemudian daunnya rontok, gitu, atau pohon mengkudu, daunnya rontok, atau tomat. Kalau tomat itu kan kita mesti rajin pruning atau potong-potong.
daunnya tidak usah dibuang, letakkan saja di atas tanah. Atau tanahnya kita agak gemburkan, lalu masukkan supaya menjadi kompos. Nah, itu prinsip alami yang logis seperti itu ya. Nah, ketika saya bertanya kepada seorang ahli, memang ahli pertanian, saya bertanya begini, Pak, saya itu menanam jeruk, tapi kok nggak berbuah-berbuah ya? Gimana caranya? Apakah ada prinsip-prinsipnya? Ternyata Bapak Ibu, itu ada prinsip alami ketika kita menanam buah, itu pupuknya adalah buah. Ketika kita pohon buah maksudnya, ketika kita menanam tanaman yang kita harapkan itu adalah daun, itu pupuknya adalah daun. Seperti itu kira-kira, ya. Kemudian dari mana kita mendapatkan media tanam? Yang paling gampang beli jadi Bapak Ibu. Satu karung gitu ya, beli di Trubus atau di toko tanaman gitu. Udahlah siap pakai, masukin pot atau taruh di tempat yang sudah kita siapkan. Kemudian membuat sendiri di rumah. Waduh, bagaimana ya membuat sendiri di rumah? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat atau memang sudah biasa membuat gitu ya. Nah, membuat sendiri di rumah itu memakai apa? Memakai kompos rumah tangga. Ya, kompos rumah tangga itu apa? Banyak kan Bapak Ibu? Manusia itu adalah produsen sampah. Ya, manusia itu produsen sampah yang setiap hari kalau mau dikiloin bisa mungkin kalau di rumah 2-3 orang. Itu coba aja kira-kira kalau kita mengupas buah, kita memasak sayur, itu sisanya ada berapa? Itu banyak sekali. Dan ternyata di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu sampah pertama yang paling banyak adalah sampah organik. Yang kedua adalah plastik. Terus yang ketiga adalah kertas. Nah, itu sampah kita semua kan. Bagaimana kita menyelesaikan sampah itu adalah menentukan sekali. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu adalah membuat mereka itu dijadikan kompos. Ya, yaitu sisa pengolahan sayur dan buah dan makanan menjadi PCO, itu adalah cairnya yang padat itu menjadi kompos. Sisa nasi bisa menjadi mol atau mikroorganisme lokal. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada banyak pertanyaan singkatan-singkatan nanti kita diskusikan ya. Kemudian dengan sekam atau seresah daun atau daun-daun kering serta kertas karton. Tapi kalau misalnya dapat kiriman dari Tokopedia atau mana itu kan ada plastik atau ada selotipnya, itu buang dulu lalu kita potong-potong, itu adalah sumber karbon. Nah, ini memang masih sangat mentah ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mencintai tanaman pasti bisa. Ya. Nah, kompos tanah yang sehat itu yang seperti apa? Yang tadi saya bilang ya mengandung nutrisi, ya, mengandung bahan-bahan organik. Ya ada mikroorganisme. Bahan organik itu ya berasal dari makanan organik, bukan makanan anorganik. Misalnya ada pewarna atau pengawet gitu ya. Kemudian biota. Biota itu makhluk-makhluk kecil. Lalu air, udara, dan mineral. Mineral itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada karbon, nitrogen, oksigen, magnesium, fosfor, lalu banyak lagi kebutuhannya. Ya. Nah, ini adalah susunan kompos yang bisa kita buat di rumah. Yang pertama karbon. Karbon itu bisa dari ini ada sekam. Ini juga ada dahan-dahan atau daun-daun kering, Bapak Ibu. Ini juga ada batang-batang yang harus dipotong-potong dulu jadi kecil-kecil seperti itu. Lalu nitrogen dari daun-daun yang masih segar atau sisa tanaman yang masih segar, bukan sayur yang basi, bukan. Ya. Kemudian ada starter, itu kotoran hewan. Ya, kotoran hewan ini bisa dari kotoran ayam atau kambing, atau kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi yang penting kita tahu bahan-bahannya. Tapi kalau misalnya bisa nggak kami sampahnya cuma karbon dan nitrogen, yang apa-apa, gitu. Kita coba untuk mengkombinasi. Nanti ada video saya di akhir, nanti akan saya sharingkan. Ya, jadi tetapi kalau mau bicara idealisme adalah seperti ini. Ya, ada karbonnya, perbandingannya 2:1 nitrogennya,
kemudian starternya atau kotoran hewannya itu ada yang mengatakan 1, ada juga yang setengah seperti itu. Nah, ini adalah komposisi tanah Bapak Ibu atau lapisan tanah. Lapisan tanah itu ternyata berlapis-lapis, namanya juga lapisan ya. Yang paling atas adalah ini Bapak Ibu. Yang paling atas ini penuh dengan oksigen ya. Karena kita tahu bahwa lapisan paling atas terdekat dengan udara. Kemudian humus, ya ini humus. Humus ini penuh dengan makanan ya, nutrisi. Kemudian topsoil atau A ini di sini. Ini adalah penuh dengan mineral juga. Ini ditambah lagi subsoil, ini humusnya sedikit, tapi banyak mineral seperti itu, agak dalam gitu ya. Banyak mineralnya. Kemudian yang paling bawah, ini juga bisa juga ada tempat-tempat untuk tumbuhnya serangga-serangga. Paling bawah yang ini ya, yang C. Kemudian inilah batu-batuan atau lapisan batuan induk. Nah, ini biasanya sih tidak ada makhluk hidup di sana, tetapi bisa memberikan kontribusi untuk menguatkan tanah. Karena kalau misalnya kita kalau kita menanam di pot itu kan kadang-kadang dikasih batu atau dikasih arang gitu kan. Nah, kemudian kita sampai ke kalau kita sudah mulai menyiapkan media tanam, maka kita harus memupuknya gitu. Nah, pupuk itu dari mana? Bisa dari kotoran hewan yang sudah difermentasi atau yang kita buat kompos itu juga bisa menjadi pupuk. Yang penting kita tahu bahwa pupuk itu menambah nutrisi. Kemudian pengendalian hama. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya ekoenzim. Ada yang mengatakan ekoenzim bisa loh untuk mengusir hama atau mengusir semut misalnya gitu ya. Atau membuat khusus untuk mengusir hama. Lalu penyeimbang tanah dan suplemen. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya pupuk-pupuk itu. Kemudian kita kembali ke kompos. Kompos bisa berfungsi sebagai pupuk, bisa juga sebagai media tanam. Ada pembuatan kompos itu bisa langsung dipakai untuk jadi media tanam. Nah, manfaat kompos itu memadukan bahan-bahan penyusun tanah. Jadi tadi ya, ada biota, ada bahan organik, ada mineral, itu campur jadi satu. Kemudian menyeimbangkan pH tanah. Maksudnya pH tanah itu apa? pH tanah itu derajat keasaman. Ada alat namanya pH meter untuk mengetahui pH tanah kita itu berapa. Rata-rata 7. 7 itu adalah pH tanah yang normal yang bisa ditanamin apapun gitu ya. Yang tidak kalau 7 kan netral, dia tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Dan perlu diperhatikan juga kelembapan tanah. Kalau misalnya kering seperti pasir, itu kan nggak lembab sama sekali ya Bapak Ibu. Itu agak sulit. Kalaupun mau ditanamin mesti dikasih air dulu. Kemudian melancarkan daun energi tanah. Nah, energi tanah ini sebenarnya banyak. Kalau di dalam tubuh kita energi yang paling utama adalah oksigen kan. Di tanah pun juga demikian. Membuat rongga tanah, memperbaiki drainase tanah, mengikat air lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita mau menanam di tanah yang kering, berarti kita kalau membuat kompos itu akan menolong untuk mengikat air. Kemudian mendukung kehidupan mikroorganisme dan menetralkan residu atau racun. Nah, cara mengompos itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini, tapi ada juga yang belum. Saya pun juga belum semuanya melakukan. Nah, ada yang namanya kompos panas. Kompos panas ini adalah dibuat itu selama 18 hari dengan komposisi tertentu. Kalau misalnya tadi dikatakan yang mengandung nitrogen itu kita disebut sampah hijau. Sampah hijau, kemudian yang karbon itu coklat gitu ya. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh ini sampah hijaunya berapa, sampah coklat, itu istilah saja untuk menolong kita. Kemudian kompos fermentasi atau bokasi. Ini adalah kompos yang kita berikan mikroorganisme. Jadi merangsang, diberi aktivator, merangsang untuk terjadi fermentasi seperti itu. Kemudian on-site composting ini adalah mengkompos di tempat, biasanya di mana ya, di kebun. Nanti akan ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian lazy composting. Lazy composting itu kayak
misalnya sampah-sampah taruh di tanah, udah biarin aja. Nanti akan jadi kira-kira ada yang mengatakan 3, 5 sampai 6 bulan. Udah nggak usah apa-apa diapain, nggak usah disemprot, nggak usah diolah dan sebagainya. Kemudian kompos rumah tangga itu ada istilah Takakura. Nanti Bapak Ibu cari sendiri ya. Ember tumpuk, kadilak, vermikompos ini adalah cacing, dan maggot kompos plus lindi ini adalah ada cara-cara tersendiri. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang mana yang cocok. Nanti di video saya cukup ada contoh sederhana yang bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu kalau sudah dengar ekoenzim itu sudah tidak asing lagi lah ya. Nah, ini lapisi tanah Anda dengan mulsa. Kalau Bapak Ibu punya tanah yang sedang disiapkan sebelum ditanamin, atau setelah ditanamin pun, itu bisa ditaburin mulsa. Apa itu mulsa? Mulsa itu sesuatu yang bisa menghambat penguapan tanah dan bisa melindungi tanah supaya tetap lembab. Misalnya apa? Daun-daun kering, kemudian atau sekam taruh di atasnya, atau kulit telur juga bisa. Ya, jadi urutannya paling atas adalah mulsa. Di sini juga oksigen masih banyak. Nah, ternyata 1 gram tanah hutan pegunungan yang hidup mengandung miliaran mikroorganisme. Ini yang seringkali rupanya sering diteliti oleh orang-orang luar yang masuk ke hutan gitu ya. Tanah yang nempel di sepatu ternyata bisa diriset mengandung apa saja. Nah, kita sampai kepada tanaman. Tanaman, kalau tadi Bu Yuli sempat menyinggung tanaman apa yang bisa kita tanam, ya udah rempah-rempah dapur aja. Misalnya seperti ini. Ini saya punya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini saya punya jahe numpuk entah berapa 3 minggu, dia udah ada tunasnya. Nah, ini taruh aja di tanah, nanti dia akan tumbuh. Ya, jahe, serai kencur gitu ya, atau misalnya ini temulawak. Nah, hanya memang kalau yang rimpang-rimpang ini masa panennya panjang Bapak Ibu. 8 sampai 12 bulan baru bisa dipanen. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya hanya untuk bumbu dapur itu kan nggak masalah kan ya. Nah, itu. Kemudian tanaman obat lidah buaya. Bapak Ibu tahu lah ya, lidah buaya, sirih juga bisa. Kemudian tanaman buah, jambu biji. Jambu biji ini daunnya bagus untuk kasus-kasus diare gitu ya. Kemudian tanaman bunga misalnya kembang telang. Kembang telang itu ya dari biji-bijian, iya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini bijinya kecil lah ya, tapi ini yang belum dibuka ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang punya kembang telang itu bisa bagi-bagi ke teman-temannya. Ya, ini tinggal dibuka lalu ada bijinya di dalamnya. Ya. Kemudian kembang sepatu juga merupakan tanaman obat. Lalu perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini saya ulang lagi nih. Nah, tanaman-tanaman tadi itu sebenarnya adalah merupakan bisa digunakan sebagai herbal first aid. Kemarin ada yang sharing menanyakan bisa merequest manfaatnya misalnya itu ya. Rempah dapur, kunyit itu untuk apa? Pada pertolongan pertama dengan tanaman obat. Kunyit itu digunakan untuk diare bisa. Kemudian saat perut kembung bisa ditambah jahe, kencur juga, serai juga bisa. Kemudian daun pandan. Nah, daun pandan juga sangat sangat enak baunya maupun rasanya ya. Karena daun pandan ketika ditambah serai itu adalah bisa menyegarkan badan. Bapak Ibu, ini kalau kunyit, serai, kencur itu dari rimba. Kalau serai itu ini ya, bonggol akar ya. Bonggol akar yang ditanam seperti itu. Ini tanaman obat lidah buaya diperbanyak, diperbiakan dengan tuna, sirih, sambung nyawa, itu dengan stek, lalu tanaman buah, jambu biji, biji dan cangkok, tanaman bunga, kembang telang itu biji. Kemudian nanti ada 3 tempat yang mungkin ada di sekitar Bapak atau Ibu salah satu punya, maksudnya teras terbatas hanya dengan pot itu nggak masalah. Yang penting niat. Memang satu langkah itu menentukan langkah kita berikutnya. Kalau kita nggak melangkah nggak bakalan mulai gitu ya. Bisa juga ditanam di rooftop dan kebun. Nah kebetulan di rumah kami itu sempit sekali. Ini saya menanam semi hidroponik. Karena ini adalah isinya air, lalu ini adalah botol-botol aqua yang saya potong, lalu dikasih tanah ini ke ujungnya ya, botol aquanya dibalik gitu, jadi ada bolongannya di sana, lalu saya kasih media seperti bahan atau apa gitu ya di situ supaya airnya bisa naik.
dan memberikan nutrisi. Ini adalah daun sendok, lalu ini adalah okra, ini tinggi sekali. Okra ini lavender. Ini kemudian karena lahan kami sempit, kami pengen coba juga pelihara ikan, ya udah pakai ember aja taruh di sini ikannya. Nah, ini halaman kami yang sangat sempit, masuk rumah itu di teras kecil, ini dapur kami di sana. Nah, ini adalah tong tempat pembuangan sampah. Nah, sampah yang kami buang di sini itu adalah sampah-sampah organik, baik itu sisa makanan atau sisa sayur yang lupa kita makan, atau kadang-kadang ada kan ya kalau kita beli itu ada sambal dan sebagainya, sisa itu nggak akan dibuang, kami buang taruh di sini. Tapi sebelumnya dicampur dengan mol, ya nanti akan saya jelaskan. Dan ini masih apa namanya, kami lagi menyiapkan media tanam untuk ditanam. Nah, di sana ini adalah compost bag. Compost bag ini adalah khusus untuk mencampur sampah coklat dan sampah hijau. Sampah hijau tadi masih ingat ya, sampah hijau itu sumber nitrogen. Nah, sampah coklat itu adalah dari selasah daun atau dari kertas-kertas karton. Jadi kalau ada kertas karton, boleh sih ada orang beli, mau dikiloin juga boleh, silakan. Tapi kalau kita mau, bisa dicampur di situ untuk membuat kompos. Nah, tentu tidak hanya ditaruh gitu aja ya Bapak Ibu, tetap disemprot dengan aktivator. Nah, saya memakai yang sudah ada beli di toko gitu. Tetapi kalau misalnya mau memakai, ada teman-teman yang memakai air cucian beras juga ada, kemudian bisa memakai lindi, hasilnya lindi namanya. Nah, ini nanti ada di video ya. Nah, ini saya memanfaatkan tanah yang subur nih Bapak Ibu. Aslinya tanamannya ini. Kemudian di sini ada bibit delima, lalu saya stek rosemary. Rosemary itu kan gampang-gampang susah ya. Pernah saya membiarkan nggak bisa. Ternyata setelah saya tahu ini adalah media tanam yang subur, ini rosemary saya tancepin, saya tanam tanggal berapa nih ya? Tanggal 28, 1 bulan yang lalu, ternyata tumbuh. Sebentar nanti saya akan pindah. Nah, cara-cara untuk membiakkan sesuatu itu banyak cara gitu ya. Ada juga pot yang isinya saya taruh aja biji pepaya pada tumbuh, tapi belum tentu mereka akan bertahan. Nah, ini adalah rooftop. Kebetulan baru diperbaiki, jadi ini masih apa namanya berantakan lah ya. Ini adalah tanaman obat yang kami tanam. Ini namanya Claditikus. Nah, ini Claditikus. Kemudian ada banyak tanaman obat di sini. Kami menanam pakai polybag. Lalu yang di sana adalah lidah buaya. Kemudian ini yang berdiri ini pakai vertikal. Ini apa namanya karyanya anak saya yang nggak dipakai, saya ambil untuk saya tanam ini ya gambarannya. Jadi di sini isinya tanah. Kalau bagusnya sih apa namanya arang gitu ya, lalu dikasih tanah. Ini adalah tanaman sambiloto. Dan di sini ada banyak tanaman obat. Ini belum penuh ya. Ini adalah persemaian juga. Ini nggak penuh ya Bapak Ibu. Nah kemudian di sisi lain ini kami manfaatkan dikasih rak, kasih tanaman pot-pot yang cukup besar. Dan ini ada di sini ada brotowali, ada markisa dan merambat ke atas gitu. Ya selang-seling nih ya, ada yang kecil, ada yang besar seperti itu. Ini ada kalau saya mengatakan bayam Hongkong, ini adalah kembang telang seperti itu. Nah, ini ada juga kami tidak selalu menggunakan pot ya Bapak Ibu, ada tempat cat ya diambil, atau ini ada ada tempat kontainer yang kita pakai, kalau nggak dipakai bisa dimanfaatkan. Iya, kemudian ini pagar-pagar ini juga kami pernah menanam pare nih di sini, tapi ini sudah dipanen. Jadi kita panen pare sendiri seperti itu. Nah ini kami manfaatkan tempat di sini juga untuk kolam. Ini kami baru bikin dan ini untuk lele seperti itu. Dan sebenarnya nantinya kalau misalnya sudah ada lele, makanannya juga dari maggot itu bisa dikasih. Lalu nanti airnya ini pun juga bisa untuk siram-siram tanaman. Jadi ada siklus yang bisa terjadi. Nah ini kami ada tanah sedikit di belakang, ini baru dicabut kunir putihnya. Ada ini semua tadinya kunir putih yang akhirnya kita panen. Dan ini adalah tanah yang dipenuhi dengan lindi. Lindi itu adalah hasil dari kompos. Kompos itu ada airnya, kemudian airnya itulah yang disiramkan ke tanah gitu ya. Dan sebelum ditanam, jadi kemarin juga habis disiram lindi. Di sini ada pohon kari, ada pohon mimba, ada pohon jeruk, dan di sini ada jati Belanda, ini markisa.
Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa ada istilah banana circle. Banana circle adalah sebuah cara tradisional yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ini di sini sebenarnya harusnya ada lubang di sini Bapak Ibu untuk membuang sampah. Gitu ya, sampah-sampah organik dibuang. Tentu kita mesti rajin-rajin ya supaya tidak dieker-eker tikus atau ayam gitu. Nah, dan tidak usah diapa-apain gitu. Karena pohon pisang ini kan penuh dengan air. Jadi ternyata sampah di sini itu menjadi lembab dan akan terdegradasi, ya, decomposting atau hancur. Mikroorganisme di sini menghancurkan dan menghasilkan kompos ataupun bahan-bahan nutrisi yang bergizi tinggi bagi tanaman. Nah, ini yang nanti sebentar saya akan sharing bahwa ini adalah sampah, contoh sampah rumah tangga Bapak Ibu ya. Ini adalah air cucian beras, lalu ini adalah sisa makanan, kalau ini masih ada lemak, ada tulang ayam seperti itu. Lalu ini ada biji pete, kulit pete, ini ada kulit pepaya, nanti di video akan lebih jelas ya. Baik. Oh, oke, sudah. Izinkan saya share videonya ya Bu Yuli 9 menit. Salah. Ketika berbicara budidaya tanaman obat, maka ada beberapa hal yang kita sebentar Bu. Ketika berbicara budidaya tanaman obat, maka ada suaranya, beberapa hal yang kita sebaiknya perhatikan. Keluar Bu, masih di. Suaranya nggak terdengar? Ini banyak sekali. Cuman videonya nggak keluar. Videonya belum kelihatan. Stek saja, stek itu hanya mematahkan batang. Mau share video ini ya Bu, aplikasi video. Gitu ya. Dan ini adalah sudah cukup lama sih tanamannya. Nah, videonya beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, ketika kita menanam tanaman obat, maka yang paling penting adalah tanahnya ini bergizi. Dari mana gizinya? Apakah saya bisa dibantu, Pak? Filenya ada di mana ya? Saya kirim di email, Pak. Kemarin Bu Yuli memberikan email Komisi Dewasa dan Pak Theo ya. Karena ketika saya masukkan ke ke PPT nggak masuk, terlalu besar. Mungkin Pak Theo bisa bantu di ini. Rasanya ada di email Pak Jul. Di mana? Di email saya? Di email Pak Jul. Yang Yahoo. Yang Yahoo ya? Iya. Bentar ya. Ya, sambil menunggu mungkin Pak Theo bisa membantu saya. Barangkali nanti ada mulai teman-teman bisa menuliskan pertanyaan ya Bu Yuli, mungkin nanti bisa dibantu. Jadi nanti akan ada istilah-istilah yang mungkin asing, tetapi kalau Bapak Ibu mulai belajar untuk mengolah media tanam atau menyediakan media tanam, itu mau nggak mau akan bersentuhan dengan kompos, dengan pupuk, atau mikroorganisme lokal seperti itu. Tapi kalau misalnya maunya beli media tanam jadi ya yang nggak usah pusing sih, karena memang udah ada yang jadi, udah tersedia seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada misi ketika kita menanam, entah itu tanaman obat, entah itu tanaman pangan, atau misalnya kemarin ada janda bolong gitu ya, itu juga bermanfaat. Tanaman itu nggak ada yang nggak bermanfaat, karena dia juga menyumbang oksigen di udara. Kemudian ternyata janda bolong itu juga dia menyerap CO2. Ada banyak tanaman hias yang bermanfaat sekali, misalnya seperti
lidah buaya dia menyerap CO2, kemudian lidah mertua seperti itu ya. Jadi apa namanya, walaupun itu tanaman Bapak Ibu menyukai tanaman hias itu tetap berguna seperti itu. Kadang-kadang saya juga suka kesal juga sih tadinya gitu ya. Aduh, ini tanaman hias itu gelombang cinta itu kan cepat sekali, nggak disiram-siram juga dia tumbuh gitu. Saya kesal juga, aduh ini ngabis-ngabisin nutrisi tanah saja gitu ya. Tapi setelah mengingat, oh iya, nggak mungkin dia nggak berguna gitu. Kalau ditaruh di depan, dia juga akan memberikan O2 seperti itu. Apakah sudah bisa? Filenya cukup besar ya Bu, 1 giga ini. Iya Pak, 9 menit. Ya, lagi saya coba download. Mungkin lanjut dulu aja sambil kita nunggu downloadnya selesai. Bu. Ya, mungkin sambil kita menunggu di ruang chat sudah ada pertanyaan, Dok. Iya, Boleh Bu. saya bacakan? Ya, silakan Bu. Tanaman obat apa saja yang mudah tumbuh dan dirawat? Oh, oke. Tanaman obat yang mudah itu, paling mudah itu adalah sambung nyawa. Sambung nyawa. Sebentar ya, saya diambilkan. Sambung nyawa itu mudah sekali tumbuh dan gunanya sangat banyak. Karena hanya tinggal di stek langsung ditanam seperti itu. Nah, kecuali itu dia juga bagus untuk gangguan saluran cerna. Lalu kalau batuk gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nah ini permukaannya begini. Ini sambung nyawa, ya. Ya videonya lagi di-download. Nah mudah-mudahan nanti videonya bisa ke-download. Nah ini ada tanaman. Nah ini tinggal di stack aja. Ini tinggal diambil, ditaruh. Gunanya sangat banyak. Kalau bagi keluarga kami, bagi anak-anak gitu ya. Ketika digigit serangga, diambil saja tanaman obatnya gitu, lalu dicuci tentunya, lalu kadang-kadang malah saya lupa nyuci, di remas-remas lalu tempelkan gitu. Itu kalau digigit serangga atau digigit semut atau digigit apa gitu ya, itu bisa cepat sekali. Lalu untuk kasus yang lain adalah kalau kita kena kecipratan minyak atau air panas. Nah, ketika itu dengan cara yang sama. Lalu kalau kita makan ranjau, makan ranjau itu maksudnya kalau kita makan risol, dalamnya ada cabenya, nggak berasa, lehernya panas, mau diminumin apa nggak sembuh-sembuh, minum daun sambung nyawa 2 lembar saja, waduh ajaib. Langsung dingin, langsung hilang itu. Itu saya yang merasakan. Jadi, waduh hebat juga nih daun ya. Kemudian kalau ada yang gangguan mah dikunyah gitu, dikunyah sampai lembut lalu ditelan. Itu rasanya adem di perut gitu. Dan sangat membantu untuk menurunkan kolesterol. Kalau mau makan bisa dibuat salad misalnya, setiap hari bisa makan gitu 7 sampai 10 lembar seperti itu, bisa dipakai untuk membantu untuk mengurangi peradangan pada saluran cerna. Ya, begitu mungkin Bu Yuli. Ya, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan. Kalau daun binahong yang biasa dipanen untuk obat, diambilnya yang sudah hijau tua atau yang masih muda? Oke. Kalau obat itu mau dilalap, itu boleh yang masih muda. Kalau tujuannya untuk apa dulu? Daun binahong juga baik ya, mirip-mirip dengan daun sambung nyawa. Konsistensinya mirip apa ya? Lengket-lengket gitu kan ya, ada lendir-lendirnya gitu ya. Kalau sudah tua itu berarti kandungan gizinya lebih tinggi sih. Kalau mau dipakai, misalnya mau dicuci, kemudian dilalap, atau mau diseduh, silakan aja. Mana yang nyaman. Tapi kalau mau lihat kandungannya, tentu kandungan yang hijau tua yang bagus. Dan tidak semua orang bisa ya, karena kan lengket-lengket gitu ya. Kalau misalnya mau coba lebih rasanya atau baunya lebih enak yang muda, nggak apa-apa juga. Sangat fleksibel. Hanya memang tujuannya untuk apa, itu perlu kita ketahui. Seperti itu, Bu Yuli.
Dok, kalau boleh saya nambahin, untuk batangnya gimana tuh dok? Oh, batangnya boleh. Batangnya nggak masalah. Hanya memang kalau batangnya itu kayak apa ya? Kayak dikulitin gitu loh, Bu. Kan kadang-kadang ada serat ya. Seperti kita kalau ngulitin apa ya, Bu? Kayak Sayur. kaca buncis. Nah, itu kan pinggirnya kan kayak ada seratnya kan. Oh, Nah, itu kalau bisa kulit batang yang ada di ini tuh kayak dikupas gitu supaya mendapatkan dalamnya. Itu sebenarnya itu batang itu dilindungi oleh serat yang cukup kuat. Seperti itu. kalau Oh, oyot yang jendol-jendol itu ya, Bu oh, ya. iya. Ya, boleh juga, boleh. Hanya memang kita mesti uji coba gitu ya, mesti uji coba sedikit dulu yang dirasakan apa, kemudian tujuannya apa, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ada peristiwa orang itu percaya sekali dengan binahong. Setiap hari makan binahong tanpa batas. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi infeksi usus sampai harus Oh, dioperasi. Nah, itulah kenapa mengkonsumsi tanaman obat itu juga tetap ada aturan mainnya. Karena ada dua efek samping. Yang satu yang bisa diprediksi, misalnya ketika minum daun salam, itu efek samping, efek baiknya adalah banyak pipis. Nah, yang kedua adalah unpredictable. Kita nggak tahu nih, nggak bisa memprediksi nih. Ada banyak kan Bapak Ibu yang kita anggap aman, ternyata kita tidak tahu, ternyata seperti tadi binahong misalnya gitu. Binahong baik-baik, jenisnya betul, jumlahnya betul misalnya. Nah, jadwalnya kapan? Jadwalnya kapan saja setiap hari, jangka lama, ya sudah tunggu waktu, efek samping yang unpredictable. Seperti itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi tanaman obat, itu yang pertama kali kita tetapkan adalah tujuannya apa. Kemudian tentukan jenis tanamannya itu betul-betul yang dimaksud. Lalu yang berikutnya adalah jumlahnya. Seberapa banyak? Kemudian kapan mengkonsumsinya? Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Iya. iya. Itu yang harus Terima kasih ya dok. Kasih banyak. Eh, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Josephine. Saya punya pohon kembang telang, juga sirih merah. Kegunaannya dan cara pemakaiannya bagaimana? Oh, oke. Kembang telang bisa sebagai pewarna ya. Pewarna kalau kita mau membuat nasi biru. Nah, itu bisa menarik kan ya. Nasi biru, tapi tidak hanya sekedar biru. Misalnya nasinya putih, kasih kembang telang, lalu bisa juga ditambahkan serai, bisa tambahkan daun salam atau daun jeruk. Ada juga yang memasaknya dikasih garam sedikit dan santan. Jadi kayak nasi uduk gitu. Itu bisa, itu sebagai kuliner. Kemudian kalau sebagai obat, kembang telang itu diseduh bisa untuk menyegarkan sebenarnya. Ada orang yang merasa menjadi lebih segar gitu ya, karena itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Bisa dicampur dengan serai, menyegarkan badan. Kemudian dia sebagai pewarna ya, pewarna makanan atau pewarna kosmetik mungkin bisa dipakai seperti itu. Dan bisa dipanen, kalau banyak bisa dikeringkan, simpan saja di toples, kemudian bisa diseduh. Itu kalau kembang telang. Nah, kalau sirih merah ini bagus untuk infeksi saluran nafas. Tapi boleh nggak kalau misalnya kita masih sehat mengkonsumsinya? Boleh. Karena dia mengandung antioksidan cukup tinggi, lalu dia meningkatkan imunitas. Bagaimana caranya? Ambil cara yang paling gampang. Ambil daun sirih merah, dicuci lalu diiris-iris, seduh pakai air panas 200 cc. Ya, ada pahit-pahitnya juga. Jadi ya menikmati pahit tanaman obat itu masih ringan lah daripada pahit kehidupan, Bu Yuli. Ya. Oke, mungkin apakah sudah bisa Pak Jul videonya? Kalau sudah bisa boleh ditayangkan ya dok ya. Iya, boleh.
ketika berbicara budidaya tanaman obat, nah maka ada beberapa hal yang kita sebaiknya perhatikan. Nah, ini adalah tanaman sambung nyawa. Tanaman ini banyak sekali gunanya dan mudah sekali ditumbuhkan dengan stek saja. Stek itu hanya mematahkan batang lalu ditancapkan seperti itu ya. Dan ini adalah sudah cukup lama sih tanamannya. Nah, yang kita perhatikan ketika kita menanam tanaman obat, yang paling penting adalah tanahnya ini bergizi. Dari mana gizinya? Ada yang memakai kompos, ada yang memakai pupuk organik, ada banyak hal. Di sini gizi tanah yang bisa kita berikan. Ya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang tersedia nih. Ini adalah air cucian beras, ini adalah sisa makanan, ada tulang ayam, ada sisa gorengan, dan ini penuh dengan minyak dan lemak. Lalu ini adalah kulit pete, ya ini tidak saya campurkan. Ini ada kulit pepaya. Lalu ini ada daun ini sudah layu, lalu digunting-gunting. Lalu ini ada karton atau kardus yang sudah dipotong-potong. Untuk apa? Nanti kita bisa lihat. Lalu di sana ada EM4. EM4 ini adalah isinya mikroorganisme, ya efektif mikroorganisme yang isinya organisme untuk mengurai bahan-bahan ini. Ini yang sudah diencerkan, lalu ini mau tape atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari tape dan gula merah. Lalu ini adalah pupuk cair organik atau lindi, kompos bag. Ada kompos bag yang kita miliki dan kita sudah mengumpulkan sampah coklat dan hijau. Ya, ada istilah coklat dan hijau dan ini hasilnya. Lalu ini adalah lindi sampah rumah tangga atau pupuk cair organik yang berasal dari sampah rumah tangga yang berlemak tadi, minyak. Ini sudah diencerkan. Lalu ini ada juga kulit truk. Nah, di sini ada pot. Bapak Ibu tidak harus memakai pot sih, memakai wadah apapun boleh untuk membuat kompos, gitu ya. Kita akan membuat nutrisi tanah. Lalu ini ada tanah. Nah, baik. Kita akan membuat kompos rumah tangga yang disebut lazy composting. Jadi kita tidak banyak hal yang harus kita kerjakan karena setelah kita tumpuk-tumpuk itu tinggal dibiarkan saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kenapa kita mengumpulkan karton ini ya. Karton ini tidak harus, kalau misalnya Bapak Ibu ada di daun kering seperti ini, namanya ini disebut sampah coklat. Nah, ini adalah sumber karbon. Sedangkan yang daun yang masih segar seperti ini adalah sumber nitrogen seperti itu ya. Nah, kita akan membuat kompos yang terdiri dari sampah coklat dan sampah hijau. Nah, sampah coklat ini dan sampah hijau komposisinya adalah 2 sampah coklat, 1 sampah hijau. Misalnya saya akan ambil dan letakkan di sini ya. Sekali lagi wadah itu boleh wadah apa saja Bapak Ibu. Misalnya ada keranjang sampah yang tidak berguna juga boleh. Misalnya ini ya, ini saya tadi letakkan ini 2 bagian sampah coklat, 1 bagian sampah hijau. Nah, kemudian untuk supaya sampah ini terurai secara alami, kita bisa menggunakan cairan EM4 yang sudah diencerkan. EM4 ini isinya bakteri, Bapak Ibu. Saya encerkan di sini 1/10. Lalu saya basahi. Saya basahi ini adalah untuk memberikan mikroorganisme di sini masuk ke dalam sampah ini untuk mengurainya. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan sampah coklat lagi, ini bisa ditambahkan lagi 2 komposisi sampah coklat. Habis ya, kita bisa sediakan sini. Lalu kita masukkan 1 komposisi sampah hijau. Demikian seterusnya. Kemudian kalau kita masih punya sampah hijau, sampah coklat lagi ya. Nah, kebetulan yang saya siapkan sudah habis nih sampah coklatnya. Sebenarnya masih banyak tersedia, tapi ini untuk contoh saja. Kemudian ini nggak penuh, tapi persediaan sampah kita cukup. Maka berikutnya adalah kita tutup sampah ini dengan tanah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghambat aroma supaya ketika terjadi,
disemprot dulu ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali mikroorganisme ini, karena kalau tanpa mikroorganisme maka tidak terjadi pemecahan di dalam bahan-bahan tadi. Nah ini harus kita tutup. Ini juga untuk melindungi, kecuali untuk melindungi bau, juga tidak mengundang serangga gitu ya, misalnya kecoa atau bahkan tikus. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu membuat kompos begini, lesi kompos itu kadang-kadang mengundang tikus ya. Yang penting udah rapat. Nah, bisa juga setelah seperti ini, ada yang berpendapat biarkan saja 2 bulan karena akan terbentuk mikroorganisme anaerob. Ya, nah di sini ada sebelahnya ada ini kulit telur Bapak Ibu. Kalau habis makan telur jangan dibuang kulitnya, dicuci lalu dikeringkan. Setelah itu ditumpuk karena ini adalah sumber kalsium. Ini kapan mencampurnya? Ini mencampurnya kalau sudah jadi ini komposnya. Nah, maka sumber nutrisinya banyak sekali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu khawatir ada serangga, ini ditutup aja, ditutup dengan pot atau tutup apapun supaya tidak ada serangga yang masuk. Nah, sudah ya, tadi yang sudah sampah hijau. Nah, ini bagaimana? Ini bisa dibuat ekoenzim. Bapak Ibu tahu ya, ekoenzim ya. Ini juga bisa dicampurkan menjadi ekoenzim sih. Karena ini sama-sama sampah basah dan tidak mengandung minyak. Kemudian ini adalah yang tadi sampah yang mengandung minyak. Maka kita akan membantu mengurai itu menggunakan mikroorganisme yang berasal dari tape. Nah, ini adalah mikroorganisme yang dari tape yang sudah diencerkan ya. Ini ada mol tape. Ini kemudian kita kucurin dikit aja. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke tong sampah. Tong sampah ini, ya saya akan bawa ke luar ya. Nah, tong sampah ini ada di dekat dapur Bapak Ibu. Ini tong sampah kami. Ini saya harus membukanya, tapi saya perlu bantuan. Nah, ini tong sampah ini isinya sampah-sampah yang mengandung minyak, mengandung lemak, yang dibantu diurai oleh mikroorganisme tape, seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa, ini juga tadi yang kalau misalnya tidak mau dibuat ekoenzim, ini juga bisa. Ya. Nah, ini adalah tong sampah dan bentuknya di sini ada pembatas ya. Di sini ada kayak ram-raman atau kayak gandang seperti itu. Terus ada karungnya. Ketika sampah dimasukkan, lalu cairan nanti akan berkumpul di sini dan akan keluar. Ini adalah tempat untuk keluarnya lindi. Tadi ada ya yang di botol ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi sampah itu bisa selesai di tempat. Kemudian saya juga punya tong sampah lagi. Tapi sebelumnya kalau misalnya lindi ini keluar, kita kumpulkan. Itu ada ekoenzim saya nih Bapak Ibu. Ekoenzimnya sudah cukup lama. Dan kemudian ini adalah jerigen. Jerigen yang isinya lindi. Nah, ini adalah isinya lindi. Harus diperam dulu, nggak bisa dipakai untuk pupuk gitu ya. Kalau mau pakai pupuk ini sudah diperam kira-kira 2 bulan gitu, baunya wangi, bisa dicampurkan air 1:10. Nah, ini tanaman obat saya, inilah saga Bapak Ibu, ya seperti itu. Kemudian di sana ada kompos bag. Nah, kompos bag ini isinya juga sampah coklat dan sampah hijau. Nah, itu adalah sampah coklatnya. Sampah hijau itu daun-daunan sama sisa irisan buah. Aduh, susah banget ngomongnya. Nah, ternyata di sana sudah terkumpul lindi tuh Bapak Ibu. Lindinya udah banyak sekali, netes-netes. Ini adalah harta yang sangat kita tunggu karena dia adalah penuh dengan nutrisi untuk tanah. Oke, Bapak Ibu, begitu kira-kira untuk membuat kompos lazy composting karena hanya dibiarkan. Oke, terima kasih. Nah, sudah selesai videonya.
Lanjut, Bu Yuli. Ya, dokter, ini ada sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan lagi di room chat, boleh saya bacakan, Dok? Ya, silakan Bu Yuli. Dari Pak Hardiman. Sebetulnya tanaman-tanaman obat ini asal muasalnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan, lalu masuk ke kota. Ada yang sudah lewat penelitian dan ada yang belum. Pertanyaannya, sebentar. Sorry. Mungkin bisa minta tolong Theo bacakan, Theo. Atau boleh saya baca, Bu Yuli? Silakan, Bu. Tidak terbaca ya, Bu. Sebenarnya Ya. tanaman tambat ini adalah asal muasalnya dari tanaman liar yang tumbuh di hutan lalu masuk ke kota. Bisa ya, bisa juga memang sudah tumbuh di sekitar kita. Lalu ada yang sudah lewat penelitian, apa saran dan cara yang terbaik untuk melakukan penelitian sebelum dikonsumsi? Silakan mengkonsumsi tanaman obat yang sudah dikenal saja. Itu adalah yang paling aman. Tidak perlu kita mencari-cari atau mencoba hal-hal yang tidak kita yakini. Itu adalah prinsip sekali. Misalnya ada heboh nih, wah daun Afrika untuk diabetes misalnya gitu. Selama kita belum tahu informasi yang lengkap, tidak usah dikonsumsi. Demikian sih, walaupun ini empiris atau kekuatan penelitian secara alami itu sudah oke, karena memang sebenarnya penelitian itu ada dua macam, penelitian secara alamiah. Misalnya penggunaannya sudah ribuan tahun yang lalu misalnya, atau sudah dipakai oleh 3 generasi berturut-turut, atau sudah dipakai selama 50 tahun lebih. Berarti itu penelitian empirisnya itu sudah teruji. Tetapi kalau penelitian secara laboratorium kita ingin tahu, maka kita mesti cari tahu jurnal-jurnal atau informasi-informasi tentang penelitian tersebut. Gitu. Jadi demikian saran saya Pak Hardiman. Jadi konsumsilah apa yang kita yakini, nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita belum tahu informasi yang benar, ya nggak usah dikonsumsi. Ya. Ya, untuk informasi tambahan bagi Bapak Ibu sekalian, untuk materi pada siang hari ini nanti akan di-share, dan kalau misalnya ada yang membutuhkan materinya bisa menghubungi kami Komisi Kuasa. Ya, lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Ada yang bertanya, boleh saran tanaman obat apa untuk asam urat? Oh ya, kalau asam urat itu bisa memakai rempah-rempah dapur, Bu Katrin. Boleh dicatat silakan ya. Yang ada 6 atau 7 bahan ya. Yang pertama adalah jahe. Kalau bisa jahe merah itu 2 jari itu sekian lah ya. Kemudian lengkuas merah. Lengkuas merah juga bisa 2 jari. Kemudian sereh. Sereh itu bisa 3 sampai 5 batang. Lalu kayu manis bisa 2 potong gitu ya. Kemudian daun pandan 3 lembar, panjangnya sepanjang ujung jari sampai ke siku. 3 lembar. Lalu daun salam. Daun salam bisa 3 sampai 5 lembar. Kemudian serai sudah. Kemudian cengkeh. Cengkeh bisa ambil 5 sampai 10. Kalau terlalu pedas 5 aja sudah cukup. Kemudian air 1,5 liter. Nah, bahan-bahan semuanya dicuci bersih. Kalau serai digeprek, jahe, lengkuas juga digeprek. Bisa ditambahkan kunyit juga, kalau mau kunyit juga bagus sekali ditambahkan, jadi ada 8 macam tanaman obat ya. Kemudian cara merebusnya, ada kayu manis dan cengkeh, itu ditumbuk kasar saja, direbus bersama dengan 1,5 liter air sampai mendidih. Nah, kalau sudah sampai mendidih,
masukkan bahan-bahan lainnya, masukkan ke panci, lalu kecilkan api, tunggu kira-kira 15-20 menit dengan api kecil gitu. Nah, airnya bisa untuk diminum. Waktu saya terkena serangan asam urat, sebenarnya waktu itu saya nggak tahu kalau itu asam urat, tetapi kok aneh gitu. Saya jalan kok rasanya kok berat gitu. Tapi setelah saya duduk, saya pikir-pikir, oh iya kemarin banyak makan tempe, padahal dari dulu nggak pernah kena asam urat. Bukan salah tempenya sih, tapi karena saya kurang minum. Jadi orang yang kena asam urat itu, tempe jangan disalahin lah, enak. Dan hari itu juga, saya minum air itu semuanya, Bu. Dan sorenya langsung adem. Pipis terus sih, kalau bisa ketika kita mengkonsumsi ramuan itu, jangan pergi-pergi karena bakal pipis terus seperti itu. Semoga membantu ya Bu Katrin. Gampang kan? Ada di dapur semuanya. Makasih, Dok. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh Theo tolong bacakan. Iya, berikutnya kalau buah atau umbi tanaman binahong ada manfaatnya atau tidak? Kalau ada manfaatnya, bagaimana cara konsumsinya? Oh, oke, baik. Terima kasih. Jadi, keseluruhan tanaman binahong itu ada manfaatnya. Hanya memang kalau ada yang berpendapat itu umbi ya, betul, umbi yang ada di luar itu ya. Itu kandungannya itu baik, mengandung antioksidan tinggi, terus ada lembek-lembek, itu bagus untuk saluran cerna. Jadi cara mengkonsumsinya itu dilalap. Ada yang suka melalap, tapi ada juga yang diseduh seperti itu. Dan tentu kalau yang namanya diseduh itu berarti memakai air hangat atau air panas. Kemudian menyeduh adalah cara sederhana untuk mengeluarkan zat aktif dengan pemanasan yang tidak terlalu lama, gitu ya. Dan ketika dikonsumsi, dia akan membantu saluran cerna. Anti radang yang sangat kuat untuk saluran cerna. Itu kalau diminum. Tapi untuk pemakaian luar, itu binahong baik sekali untuk gangguan radang pada kulit. Misalnya ketika digigit serangga, mirip dengan sambung nyawa. Tetapi kalau sambung nyawa itu racunnya itu cepat sekali hilang. Kalau binahong itu kena serangganya itu bukan gigitan, tapi seperti ada luka gitu ya. Seperti pernah nggak ya Bapak Ibu kalau misalnya kayak oh ini kena tomcat terus tiba-tiba melebar gitu. Nah itu binahong tuh bagus banget. Atau umbi daun binahong itu bisa ditumbuk lalu diborehkan. Lendirnya sangat baik untuk mengobati luka. Semoga membantu Pak Lambertus ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Oh, ini ada Bu Susan. Apa betul daun bintik baik untuk diabetes? Baik sih, baik. Tetapi kita persepsi baik itu apa maksudnya? Apakah menurunkan gula darah? Bisa menurunkan gula darah. Tetapi selalu ingat bahwa herbal itu adalah salah satu dari banyak faktor. Faktor yang lain masih banyak nih di sini. Ya, seperti jeruji sepeda. Herbal itu hanya satu jeruji. Yang lainnya bagaimana? Binahong untuk diabetes itu akan sangat membantu peradangan, mengatasi peradangan di saluran cerna. Nah, saluran cerna menjadi sasaran komplikasi diabetes, terutama pada saraf. Kalau sudah terjadi komplikasi diabetes di saluran cerna, waduh, itu nggak karu-karuan rasanya. Panas gitu ya, seperti terbakar lambungnya. Nah, binahong ini akan membantu untuk mengurangi peradangan di saluran cerna. Kalau untuk penurunan gula darah itu sendiri, saya belum membaca penelitiannya, Bu. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya Ibu mau mengkonsumsi, karena bagaimanapun itu akan memberikan kebaikan untuk tubuh kita. Demikian, Bu Yuli. Ya, terima kasih
Berapa lembar kira-kira makannya? Oh, bisa dicoba 3 lembar dulu sampai 5. Karena masing-masing kita punya kemampuan menerima daun-daun seperti itu berbeda-beda. Ada Langsung yang dimakan mentah ya? ya, betul. Kalau bisa, Bu, ya. Karena kan klenyet-klenyet ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, itu kalau misal Ibu bisa dimakan mentah, itu bagus sekali. Apalagi memelihara sendiri, dikasih pupuk organik, tumbuh subur, itu bagus banget. Silakan. Dan saya titip pesan, kalau bisa, itu seminggu minum hanya 5 hari saja. Lakukan itu selama 1 bulan. Kemudian cek gula darahnya, tentu dengan upaya-upaya yang lain juga ya. Itu bisa dilakukan, silakan. Dan dirasakan ada- dan evaluasi dan monitor tentunya. Ada binahong yang merah juga kan? Nah, kita mesti samakan persepsi. Ada tanaman-tanaman yang mirip-mirip. Ada yang namanya gendola. Yang saya tahu, gendola itu yang sering orang bilang binahong merah. Ada juga yang bilang bayam malabar gitu. Ada yang hijau, ada yang merah. Padahal berbeda. Kalau gendola, nah saya tidak tahu apakah memang itu binahong. Kalau binahong itu ada umbinya, Bu. Ada bunganya putih-putih. Oh, Putih gitu. itu gerombol gitu kan. Nanti dia akan menjadi umbi-umbi. Tapi kalau gendola atau ya namanya saya bilang gendola itu bijinya hitam-hitam. Itu. Nah, itu yang mana kalau ada contohnya mungkin bisa di-share, tapi kita mesti samakan persepsi dulu supaya tidak salah ya. Iya, baik. Makasih. Sama-sama, Ibu. Itu manfaatnya apa, Dok? Untuk yang tadi biji gondola itu? Kalau gendola itu buat sayur aja sih, Bu. Kalau biji dan memberikan keteduhan, kemudian ada orang-orang yang memang sayur sehat ya, enak di perut seperti itu. Tapi untuk pengobatan saya jarang juga sih menggunakannya. Tapi kalau misalnya itu sebagai functional food atau makanan yang berfungsi untuk tubuh, itu dibuat kayak ditumis, kemudian dibuat ca, itu juga enak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin tadi kan sudah dijawab sama Dr. Prati, tapi nggak apa-apa kita bacakan lagi. Tanaman untuk mengobati kulit yang terciprat minyak goreng atau kena wajan panas. Caranya bagaimana? Oh iya, itu tadi daun sambung nyawa sama binahong remas-remas terus ditempelkan, atau bisa juga dengan getah lidah buaya. Oke, ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Dari Ibu Katrin. Bu Papti, maaf mau minta saran lagi bagaimana cara mengatasi pohon buah yang bunganya rontok jadi tidak pernah berhasil jadi buah. Nah, itu juga saya juga bingung, sama kita masalahnya. Ternyata jawabannya adalah kesiapan lahan kita, Bu. Rupanya lahan kita itu belum lengkap memenuhi kebutuhan si pohon itu. Nah, caranya bagaimana? Yang paling gampang itu ya kita rajin memberi kompos, memberikan nutrisi di tanahnya. Tapi kembali lagi saya bukan ahli pertanian ya. Kalau Ibu mau, coba aja cari kompos yang merangsang tumbuhnya buah. Karena kompos-kompos seperti itu tuh sudah sudah di-create, mana mungkin fosfornya yang tinggi, udah diperiksa gitu ya, atau nitrogen yang tinggi atau apa saya nggak tahu. Mungkin bisa jadi karena tanah kita itu kurang nutrisi gitu. Nah, solusinya cari kompos khusus untuk, kalau bisa yang alami sih, khusus untuk merangsang buah. Atau Ibu bisa cari di YouTube itu cara membuat kompos untuk buah lebih lebat gitu. Cari aja lah. Terus diuji coba, Bu. Karena dengan begitu kita bisa menemukan, oh ternyata seperti itu. Di rumah kami, di rumah Bapak Ibu itu, kami tuh punya pohon durian, Bu. Sudah 7 tahun nggak berbuah-buah. Kita nunggu-nunggu, setiap tahun pulang nggak berbuah-buah. Nggak tahu kenapa. Ya, kesimpulannya ternyata tanah kita kurang nutrisi. Oh iya, makasih Dok. Ya, sama-sama Ibu. Oke,
Next, Theo. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Bu Prapti minta info manfaat dan efek sampingnya teh daun sirsak. Iya, teh daun sirsak sangat baik untuk menurunkan hipertensi, tapi yaitu manfaat ya, manfaat sekaligus efek samping bagi orang-orang yang tekanan darahnya normal. Kemudian bagus juga untuk mendampingi terapi orang yang sedang mengalami kemoterapi atau kanker. Dan efek sampingnya badannya panas. Kalau kita nggak pas mengkonsumsi, karena sekali lagi, misalnya saya cukup 2 lembar saja, tapi Bu Yuli harus 5 misalnya. Atau ibu yang lain karena memang ada tumor harus 10. Resepnya itu 10 lembar direbus dengan 2 gelas jadi 1 gelas gitu kan, diminum pagi hari. Nah, untuk orang-orang hipertensi itu baik. Kalau untuk ada juga yang untuk menjaga kesehatan silakan, tapi tidak setiap hari, 2 hari sekali. Jadi mari kita mengukur dosis atau takaran atau jumlah tanaman obat itu dengan cara menguji coba dengan dosis yang rendah. Kalau kita membaca entah itu dari buku atau dari WA teman gitu ya, jangan langsung kita praktekkan kalau kita nggak tahu alasannya, tujuannya apa, jangan ikut-ikutan lah. Tapi kalau mau coba dengan dosis yang kecil dulu. Wah, ini kayaknya cocok nih buat gua nih, gitu kan. Kayaknya ini hipertensi, coba ya nggak apa-apa, silakan dicoba. Tapi menggunakan dosis yang kecil. Demikian Bu Yuli. Oke, next, Theo. Oke, berikutnya tanaman obat ada yang dari rimpang, stek, atau biji. Cara menanamnya bagaimana? Apakah perlu disiram setiap hari? Oh iya. Penyiraman itu tidak perlu dilakukan setiap hari kalau kita yakin tanahnya itu lembab. Nah, masalahnya adalah letaknya di mana, gitu kan? Ada tanaman-tanaman, tipikal tanaman yang memang bisa kena sinar matahari, gitu ya. Kalau rimpang-rimpang itu nggak perlu disiram setiap hari. Kalau biji itu kan harus disemai dulu ya. Kalau biji disemai itu disiramnya pakai semprotan aja. Dan kalau yang memang perlu perlakuan tertentu, mesti disemai di tempat yang tidak kena sinar matahari. Tapi kalau misalnya tadi yang saya kasih lihat Bapak Ibu kembang telang itu ditaruh aja dia tumbuh gitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu yakin tanahnya itu lembab, tidak perlu disiram setiap hari. Karena ternyata ketika kita kerajinan nyiram, itu malah membuat situasi tanah itu menjadi tidak sehat. Nah, itulah kenapa pot itu dikasih bolong-bolong untuk aerasi udara, untuk mengeluarkan cairan dan udara supaya tidak terlalu lembab. Nah, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa tanah kita subur itu yang disiram tanahnya, bukan tanamannya. Jadi efektif sekali kita menyiramnya. Kalaupun kita mau nyiram nih kayaknya udaranya panas gitu ya, dan disiramnya sore hari ya Bapak Ibu. Kalau udaranya panas gitu, kok kasihan ya, pagi dan sore gitu kan, atau tergantung dari tanamannya, atau kita teduhkan gitu. Tapi kalau misalnya di kebun gitu ya, kita punya kebun, lebih baik, bukan lebih baik sih, ada berbagai cara menanam. Bisa memakai drip itu dari sumber air, dikasih selang, nanti di pohon tertentu, selangnya itu dikasih alat atau mau dikasih bolongan, nggak apa-apa. Jadi kita puter keran, airnya mengalir, dan airnya pasti masuk ke akar tanaman. Ada juga yang dripnya antara tanaman dan tanaman, misalnya disiramnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya yakin bahwa memang tanaman itu butuh air, ya sudah, setiap sore disiram gitu ya. Tapi kalau rimpang tidak terlalu membutuhkan. Atau kalau kita mau hemat, seperti contoh saya tadi, misalnya tanaman gelombang cinta itu kan berarti bukan tanaman obat ya. Saya juga penasaran nih bisa buat obat apa enggak gitu. Karena cepat sekali tumbuhnya. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa dia itu membutuhkan air, siram. Lalu
seminggu sekali ya kita berikan pupuk atau kompos, atau Bapak Ibu punya ekoenzim atau cairan apapun lah gitu, seminggu sekali kita kasih. Karena itu akan dampaknya akan kelihatan banget, tanahnya menjadi lebih subur gitu ya. Kemudian apa manifestasinya? Biasanya tumbuh tunas, kemudian daunnya menjadi lebih lebar seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar nanam ya kita nggak bisa lihat progresnya. Demikian Bu Yuli. Oke, Dok, berikutnya tanaman obat apa saja yang bisa dijadikan P3K? Ya, yang saya sebutkan di slide tadi bisa digunakan sebagai P3K. Seperti sambung nyawa, binahong, lidah buaya itu untuk kecipratan air panas atau minyak panas. Kemudian kalau rimpang di rumah itu bawang merah sama bawang putih bisa untuk membantu mempercepat keluarnya kalau kita ketusuk benda asing kecil gitu. Taruh di situ lalu ditempel pakai selotip, biarkan kira-kira 12 jam lah ya, dibuka, nanti kita akan lebih mudah ambil dan tidak terjadi peradangan. Karena bawang merah dan bawang putih itu merupakan antibakteri ya, antibakteri dan anti radang yang sangat kuat. Kemudian kalau kita mau punya tanaman jambu biji, daun jambu biji juga sangat baik. Kalau misalnya diare atau kembung, itu ambil pucuk daun jambu biji ditumbuk. Kalau kita orang dewasa bisa langsung dilalap. Kalau anak-anak dikasih air lalu peras, minumkan seperti itu. Kemudian sirih ya, sirih juga bisa. Sirih dan daun jambu biji itu bisa untuk menggantikan revanol. Kalau misalnya luka, kemudian perlu dicuci gitu ya, kita nggak punya revanol, kita bisa rebus itu. Atau cuci air mengalir aja nggak apa-apa sih. Kemudian kita borehkan binahong, binahong juga baik untuk mengatasi luka. Kemudian kalau batuk, tiba-tiba batuk nggak enak banget gitu ya, bisa ambil bawang merah satu jempol, 2 jempol gitulah. Kemudian diparut. Setelah itu diseduh pakai air panas, kira-kira 50 sampai 100 cc. Lalu diseduh, lalu tambahkan garam sedikit. Kalau bisa jangan garam meja, kalau bisa garam yang asli ya. Entah itu garam krosok, garam pantai atau garam gunung, itu banyak kan sekarang. Sedikit aja diaduk. Setelah agak hangat disaring, minum pada malam hari. Terus apa lagi kira-kira ya kalau pertolongan pertama di rumah? Cipratan air sudah, batuk sudah, diare, sakit perut, oh ya, diare juga bisa dibantu dengan kunyit atau biang kunyit. Tahu ya biang kunyit yang bulat-bulat itu? Caranya satu biang kunyit diparut, sama seperti bawang merah tadi, diseduh dengan air panas kira-kira 50 sampai 100 cc, campurkan garam sedikit, disaring, lalu minum. Kalau kunyit itu bisa setiap kali diare dibuatkan seperti itu. Sakit kepala. Sakit kepala, kopi dan jahe. Dengan catatan kopinya kopi asli. Tidak, kalau mau pakai gula merah, jangan gula pasir. Diseduh pakai air panas, minum hangat-hangat. Itu sangat membantu. Dan untuk sementara penyebab pusingnya ditaruh dulu. Karena kalau masih dibawa-bawa, bawaannya pusing, Bu. Ya, demikian Bu Elin. Oke, berikutnya Dok, mengenai dunia perpisangan nih. Pisang apa yang tidak meningkatkan gula darah dan pisang apa yang paling baik untuk kesehatan. Kemudian ada cerita pisang tanduk paling tinggi kadar gulanya, hanya enak untuk pisang goreng. Ini enak semua, ini pisang ya Pak Hardiman ya. Saya tidak bisa menentukan pisang mana yang paling baik, karena banyaknya karbohidrat yang kita konsumsi tidak hanya tergantung jenis pisangnya, tetapi jumlahnya seberapa kita makan, gitu ya. Kalau kita mengatakan, wah pisang kepok paling baik, makannya 5 ya pasti karbohidratnya naik, gitu ya. Kemudian kapan makannya atau jadwal makannya. Kalau misalnya makan pisang sebagai pengganti sarapan dan tidak sarapan nasi itu oke. Karena
ketika kita makan pisang setelah makan, apalagi pisang goreng setelah makan, wah sedep banget, itu bakal gulanya naik. Kemudian sebenarnya kadar gula darah itu tidak hanya ditentukan oleh jenis jumlahnya, tetapi juga cara pengolahannya. Pisang itu kalau digoreng atau direbus itu indeks glikemiknya jadi naik. Apalagi kalau dicampur dengan tepung seperti itu. Jadi cukuplah dengan apa yang kita butuhkan. Makanlah sesuai dengan kebutuhan sih menurut saya ya Pak ya. Karena sebenarnya kebutuhan kita yang tahu kita sendiri. Nah, sayang juga kalau saya disuruh milih makan pisang, rasanya pisang apa aja enak sih. Jadi jangan kita membatasi jenis pisang dengan informasi yang menurut saya sih kurang lengkap ya Pak ya. Yang penting kita tahu sebatas apa kita bisa makan pisang. Dan belum tentu juga, misalnya kita sama-sama makan pisang, saya ketika makan pisang kepok, misalnya kita masing-masing makan pisang kepok, ternyata hanya gula darah saya yang naik. Bapak Ibu nggak naik. Nah, sekali waktu kita sama-sama makan pisang tanduk dengan berat yang sama. Saya enggak, tapi ternyata Bu Yuli naik gitu. Jadi ada subjektivitas tubuh kita terhadap makanan tertentu. Tapi keragaman makanan itu akan memperkaya mikrobiom di dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak ragam yang kita konsumsi, dengan catatan tidak menimbulkan alergi, itu sangat baik. Mengapa anak-anak kecil itu kalau bisa dikenalkan dengan berbagai makanan, supaya di dalam tubuhnya itu muncul bakteri-bakteri baik yang sangat beragam. Demikian Pak Harbidiman, mudah-mudahan tetap mencintai pisang ya Pak. Iya, silakan Bu Yuli atau Pak Theo sudah habis ya atau masih ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada lagi pertanyaan? Dari chatroom sih sudah habis. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Atau boleh saya bertanya ya Bapak Ibu, Bu Yuli dan Pak Theo? Iya, boleh. Bapak dong. Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang sudah mempraktekkan kompos? Mungkin saya boleh mendengar sharingnya? Atau menanam sesuatu terkait dengan tadi yang sudah saya sharingkan? Atau membuat ekoenzim? Mungkin sudah diaplikasikan bagaimana aplikasi untuk tanaman? Apakah ada? Dok, saya boleh jawab? Boleh dong Bu Katrin. Saya Ibu nggak pakai open nih? Ibu nggak open Open. videonya ya? Oh, videonya udah Kok nggak kelihatan Bu? open mukanya. Iya. Enggak, Bu, lagi pakai daster, malu dong. Kan yang pakai dasar tubuhnya, wajahnya kan enggak. Dok, saya udah mencoba ekoenzim. Ya. Saya bikin, butuh waktu kan 3 bulan sampai 5 bulan. Betul. Tapi saya waktu bikin kurang berhasil gitu loh. Terus saya ke komunitas lagi, saya bilangin, terus dia bilang nggak apa-apa, dibuang aja apanya. Ekoenzim itu saya bikin ada apa ya, ada ulatnya gitu ya. Terus suruh dibuang. Kalau yang ada ulatnya itu harus dibuang semuanya. Tapi kalau yang berjamur, jamurnya aja. Terus difermentasi lagi 2 bulan. Nah itu saya udah coba, tapi sekarang udah bisa saya panen. Nah sebelum saya panen pun, saya udah dapat dari teman-teman komunitas, dikasih 1 botol, itu udah saya cobakan dengan saya ke tanaman. Itu memang hasilnya lumayan Dok. Seperti yang tadi dokter ceritakan, daunnya lebih bagus, tumbuh tunas muda. Terus ada juga buah yang kemarin karena kita kena COVID, buah saya tuh pada kena COVID Dok, pada berbuah. Terus juga pada bolet gitu loh, pada coklat-coklat. Terus tapi setelah saya pakai ekoenzim berbuah, tapi ya itu pada bolet.
pada coklat gitu tuh. Ada sebagian yang enggak, yang bagus. Ya itulah hasil dari ekoenzim. Jadi Oke. memang lumayan ya. Iya. Wah, keren Bu Gitu, Katrin, Dok. senang saya Iya, dengar ceritanya. Hanya iya. memang tadi yang apa namanya, yang ada belatung atau maggot itu Iya. terjadi karena nggak rapet kali ya Bu Katrin ya. Mungkin ya. Sehingga ada Heeh. lalat, akhirnya dia bertelur dan dia menjadi maggot. Sebenarnya tidak perlu dibuang juga sih menurut saya ya, bisa diaplikasikan. Tapi ya nggak Soalnya apa-apa. geli, Kalaupun Dok. dibuang, ya Geli lihat itu ulat. Takut, Dok. takut. Karena maggot itu juga bagus loh untuk pakan ikan loh Bu. Bahkan Oh, dibudidayakan. Iya. oh gitu, Dok. Ya, tapi ya nggak apa-apa kalau Ibu takut, jangan dipaksain. Nanti malah kalau pingsan malah repot. Saya geli dengan ulat-ulat, Dok. Iya, kita tuh ibu-ibu tuh kadang-kadang nggak konsekuen ya Bu ya. Kita bikin pupuk, giliran ada ulet lari ditinggal gitu Iya, kan. lompat-lompat sendiri, Dok. Ibu Katrin, terima kasih banyak loh Iya, sharingnya. Dok, saya mau nanya, Dok, Ya, kalau kemangi, ya. daun ginseng, Mm-mm. itu kegunaannya untuk apa, Dok? Nah, daun ginseng kan bisa untuk dimasak, Bu. Oh iya, heeh. Cuman Kalau kurang daun enak kalau kemangi, dimasak berlendir ya, Dok ya. iya, itu kan mirip-mirip seperti pinahong. Itu sebenarnya bisa untuk variasi makan. Ada riset yang menuliskan bahwa ketika kita mengkonsumsi 30 macam sayur sehari, waduh, kepikir ya Waduh, 30 macam sayur banyak apa banget, saja. Dok. Tetapi sebenarnya ketika kita punya tanaman di sana tuh ada banyak gulma yang kita bisa konsumsi. Misalnya Oh gitu. sirih Cina, Ibu tahu nggak sirih Cina? Sirih Cina yang bagaimana sih, Dok? Nah, atau orang sebut sirih bumi. Nanti Ibu cari ya di Google ya. Itu bisa Google, dilalap. ya. Kemudian yang kalau daun ginseng itu pun juga bisa disayur. Saya hanya dilalap, Dok. Di sayur saya nggak Ya, suka dilalap karena juga bisa. Dilalap. Kalau di sayur iya, itu cuman ketika mendidih terus dimasukin aja. Kemudian iya, benar, kalau benar. tadi kemangi. Nah, kemangi itu sebenarnya sumber kalsium, tetapi masalahnya adalah kemangi itu kan kalau dilalap kan terbatas ya Bu. Saya pun juga nggak bisa makan banyak sih. Betul, Caranya betul. bisa dibuat terancam Bu. Jadi kemanginya diiris-iris, dicampur dengan irisan ketimun dan kacang panjang. Kasih parutan kelapa yang dikasih bumbu kencur atau bumbu lalap lah. Seperti kalau terancam tuh apa ya bahasa Sundanya ya? Terancam tuh ketop. Karedok. Karedok. Iya, Iya, karedok, benar, karedok. Dok. Iya. Tuh. Iya. Saya juga suka bikin karedok, Dok. Iya. Dibikin karedok, iya. Nah, sebenarnya kekayaan alam kita dan kreativitas nenek moyang kita itu sudah menolong kita untuk mendapatkan asupan makanan yang beragam. Misalnya karedok atau gado-gado atau pecel. Itu kan Iya. sayurnya banyak ya, Bu. Bahkan Iya, dulu betul. waktu saya kecil itu Ibu kalau bikin urap itu cari itu tanaman liar itu di kebun. Nah, itu ternyata bahan pangan yang sangat baik. Makanya kalau misalnya sekarang kita itu kekurangan gizi itu sebenarnya menyedihkan sih. Kalaupun misalnya tadi ya, saya punya emperan rumah itu sedikit gitu. Kalau di situ dikasih pot, itu tanaman liar bisa tumbuh juga. Kita nggak perlu. Nah, cara membasmi tanaman liar, Bu, jangan dicabut, tapi digunting aja. Lalu tanamannya taruh aja di atas tanah, dijadikan mulsa. Oh gitu. Iya, karena iya, Dok. kalau misalnya kita mencabut, itu semua mikrobioma yang di tanah itu jadi rusak. Kalaupun misalnya ada akarnya, akar nggak akan bekerja kalau nggak ada daun kan. Maksudnya nggak ada tempat untuk fotosintesa. Maka bakteri-bakteri di situ akan tetap bekerja, tapi akarnya sudah tidak aktif lagi. Oh gitu. Jadi diguntingin aja daun-daunnya ya, Dok? Betul sekali. Jadi dia tumbuh lagi, Dok? Nah, kalau nggak apa-apa. Kalau selama itu Ibu bisa memanfaatkan kayak sirih bumi atau sirih Cina itu akan tumbuh lagi, Bu. Tapi ada juga yang memang nggak akan tumbuh. Buat apa cari makan? Orang nggak ada yang masak.
ya kan? Iya. Kalau Iya. ibaratnya ada orang belanja di rumah nggak ada yang masak, gimana? Nggak dipakai. Dan nutrisi yang ada di situ nanti akan diserap oleh tanaman utama yang kita punya. Coba uji coba aja Bu Katrin. Iya, iya. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Iya. Apakah ada yang lain? Ya, siang dok, Dokter Halo. Rasti. Hai Bu Mawar, iya. Salam kenal Ibu. Terima kasih untuk seminar hari ini. Ya, semoga berguna ya Bu ya. Sangat berguna, Bu. Oh, puji Tuhan. Jadi saya kan membuat yang ekoenzim yang tertutup memang jadi sih, saya buat semprot. Tapi ada yang memang saya taruh di kayak tempat cat gitu, memang ada belatung-belatungnya gitu ya. Nah, suatu ketika karena memang sudah panen, belatungnya kan akan mati sendiri juga ya kalau lama. Nah, terus sisanya itu saya buang di bawah pohon pisang. Apakah ini ada hubungannya pohon pisang gepok gitu? Nah, pohon pisang gepok saya itu rajin dan bagus gitu. Nah, terakhir ini kena hama. Waktu itu saya kaget, waktu ini dipotong kayak hitam-hitam dagingnya. Pisangnya ya. Pisangnya itu kena virus ya, apa sih darah apa gitu saya lihat di Google. Nah, maksud saya apa yang harus saya lakukan? Apakah memang ada hubungannya dengan saya buang sisa dari ekoenzim itu ke tanah dekat pohon pisang, atau memang itu virusnya memang virus gitu? Saya masih bergumul itu. Wah, ini ahli pertanian yang seharusnya menjawab sih. Hanya memang gini ya, Bu Mawar, boleh nggak saya bertanya? Ketika Ibu belajar ekoenzim, itu apa harapan Ibu atau di-guide oleh pelatihnya itu untuk apa ekoenzim itu? Saya sih cuman ikut seminar kayak gini terus di Google. Oke, yang di pot itu sebenarnya saya bukan mau buat ekoenzim tapi buat kompos. Jadi semua yang sisa dapur saya masukin ke tong gitu. Nah, kalau yang ekoenzim memang saya di botol tertutup rapat itu sih jadilah buat saya semprot-semprot buat hama gitu. Kalau itu sih oke, beres kalau itu. Ini yang saya ini yang kompos yang saya nggak pakai aturan. Kalau ekoenzim kan ada aturannya. Kalau ini saya cuma buang-buang sampah gitu. Iya. Nah, buang sampahnya itu apa yang tadi itu yang tepat di bawah pisang atau di tanah yang tadi saya bilang banana circle itu, Bu? Enggak, saya taruhnya di tempat kering, di dalam tong dan tertutup. Enggak, maksudnya ketika mengaplikasikan di pohon pisang itu maksudnya? Jadi kan saya kan ambil cairannya ya, saya pikir ya. Nah, sisanya saya suruh pembantu udah buang aja ke sana ke tanah gitu. Apa saya salah? Saya lagi berpikir gitu, apa saya salah? Iya. Gitu. Saya juga nggak berani menyalahkan Ibu kok. Karena nggak tahu juga ya kalau pisang itu sepeka apa gitu ya, pisang terhadap kalau boleh saya bilang itu kompos ya. Kompos sisa ekoenzim kan, yang pasti di sana juga bakterinya juga banyak gitu. Tapi saya pernah dapat peringatan Bu, begini. Jadi kalau misalnya kita kan kalau ekoenzim mau dibuat pupuk kan harus diencerkan kan. Ada yang encerkan. 1:1000, waduh, cuma 1 mili tambah 1 liter, nggak habis-habis itu ekoenzimnya. Tapi ada juga yang mengatakan 1:50 lah, beragam lah bagaimana kita mengaplikasikan aja. Terus ada yang ngomong gini, kalau memakai ekoenzim untuk pupuk, itu jangan murni, karena bakal gosong. Nah, istilah gosong itu saya asumsikan mungkin malah merusak gitu loh. Nah, tapi apakah berelasi dengan buah pisang kepok atau enggak? Saya kurang tahu. Saya nggak tahu. Mungkin saya tidak berani menjawab atau mengandai-andai karena sekuat apa pisang atau sebagus apa sebelumnya gitu kan, tanah yang tahu ya Bu ya, kita nggak tahu. Tapi mungkin malah bisa untuk uji coba lagi Bu. Besok diencerkan misalnya gitu kan? Iya. Sebenarnya sih diencerkan sih selama ini. Saya
tertutup kamera, maaf. Kira saya udah buka kamera. Oke. Ya, selama ini sih diencerkan, cuman itu jadi nyuruh buang. Tapi terima kasih. Benar Bu Prati, kemungkinan jadi gosong ya. Tapi kayaknya kena virus juga bisa sih. Oh Ya, iya. makasih ya Bu. Makasih. Iya, untuk- sama-sama Ibu. Dok, Oke. saya bisa tambahin dok. Oh, ya silakan Bu Katrin. Itu saya juga ada, saya pengalaman juga kalau untuk kita pakai ekoenzim untuk tanaman bisa berbuah itu juga ada waktunya. Seperti tadi dokter bilang seminggu sekali, terus ada takarannya, misalnya 1 liter cukup dengan 2 tutup botol aqua. Kalau kebanyakan juga daunnya pada kuning-kuning. Nah, mungkin dia memberikan itu kan karena langsung dibuang ya dok. Saya juga pernah ngalamin waktu itu saya buang ke pohon mangga saya gitu. hasil yang enggak, hasil daripada sisa apa ekoenzim itu kan ada sisanya. Saya buang begitu, saya lupa mestinya kan dicairin dulu. Itu Iya. juga pohon mangga saya tuh daunnya pada kering semua. Oh gitu Bu ya. Jadi rasanya itu kebanyakan dok. Makanya Ibu, pisangnya juga hasilnya jadi kayak bantat gitu loh dok. Mungkin terlalu kebanyakan kayak kita terlalu kebanyakan Hangus. dikasih nutrisi. iya. Terlalu kebanyakan dikasih. Hangus memang harus Iya. diencerkan sih selalu. Iya. Ya kayaknya mesti gitu deh tadi. Ya, makasih Bu Katrin. Tapi kita coba-coba aja dulu. Cuman waktu saya share ke komunitas, dia bilang kan ada takarannya gitu loh. Jadi nggak bisa Iya, sebanyak-banyaknya kamu mau kasih. betul. Oh nggak berbuah nih, gua kasih deh sebotol. Jadi mesti dicairkan katanya dok. Ternyata realita tidak semanis apa yang kita harapkan Bu ya, karena Betul. kita yang salah ya. Iya, dok. Ya, Makasih, dok. Iya, Ya, sama-sama terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian. Iya. Komisi Dewasa kita saat ini juga akan ada tema berikutnya tentang ekoenzim. Mungkin selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti. Oke. Mungkin kesimpulan kita pada hari ini ya, Dok, bagaimana dari penggunaan tanaman herbal yang tadi dokter sudah jelaskan, saya mencatat kesimpulan kita hari ini adalah manfaat untuk penggunaan herbal itu adalah pertama tujuan kita, lalu jenisnya, lalu jumlahnya, kapan untuk mengkonsumsinya, dan bagaimana cara pengolahannya. Itu kesimpulan kita pada hari ini yang tadi materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Prapti. Dan selanjutnya mungkin kita sudah bisa tutup, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tema berikut dari Komisi Dewasa kami akan menyampaikan tentang ekoenzim. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih tahu lagi tentang ekoenzim atau yang sudah pernah melakukannya, boleh kita jumpa lagi pada tema berikutnya. Untuk itu sebagai doa penutup kami minta kesediaan Pendeta Angelin yang sudah buka videonya, sudah terlihat tersenyum manis nih. Udah siap kayaknya mau berdoa untuk kita. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sih dengerin. Minta maaf tadi terpaksa harus tutup video karena ada yang mesti dikerjakan juga yang lainnya. Jadi telinganya sembari dua kiri kanan. Nah itu nggak ada tanamannya tuh Dokter Prapti, kiri kanan sebelah sini sebelah sini. Ya, tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dari tadi itu boleh menolong kita. Paling tidak bagaimana kita boleh memanfaatkan, kalau menurut saya adalah lahan yang ada di dalam rumah kita. Kemarin sempat ngobrol, misalnya memang mungkin kita punya rumah, ada tanah yang kita bisa manfaatkan untuk menanam, maka mari kita menanam budidaya tanaman obat, karena memang ini juga berguna buat hidup kita. Kita juga sudah belajar bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan menjadi pertolongan pertama ketika kita mengalami kecelakaan yang kadang-kadang pusing gitu ya. Ini mesti bagaimana ya. Nah, ini kita boleh mendapatkan pengetahuan. Dan memang biasanya sih teman-teman begitu pas kecelakaan lupa semua yang tadi diomongin sama Dokter Prapti gitu ya.
Ini bagaimana? Udah keburu panik duluan gitu ya. Tetapi paling enggak kita boleh belajar bersama-sama ya. Kita boleh belajar bersama-sama, termasuk tadi dapat bonus juga mengenai ekoenzim sedikit-sedikit dari Ibu Mawar dan Ibu Catherine. Biar nanti ini akan diteruskan dengan tema berikutnya dengan ekoenzim. Nanti Bu Mawar ikut lagi, Bu Mawar gitu ya, Ibu Catherine, supaya bisa berbagi dan bisa berbagi ilmu nih terkait dengan ekoenzim. Karena saya mau ikutan jawab, tapi nggak berani Bu Mawar gitu ya, karena saya bukan bagiannya untuk menjawab bagian itu gitu. Walaupun ketika Bu Catherine ke rumah ngomong sama saya soal tanaman, saya bilang itu kebakar Bu, itu angus Bu, ya kekerasan Bu, itu gitu ya. Saya juga belajar Bu, belajar. Ya karena kan memang hidup kita ini adalah belajar. Selama napas masih ada, maka selama itulah kita boleh terus belajar ya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa walaupun hanya dalam bentuk virtual, tapi biarlah apa yang kita dengar ini semua boleh membekali kita dalam menjalani kehidupan kita dengan lebih bertanggung jawab lagi ke depannya. Kita mau akhiri, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu, karena kami boleh memahami dan menyadari bahwa ketika kami boleh berjumpa pada siang hari ini, walau hanya secara virtual, kami boleh belajar banyak hal terkait dengan kehidupan. Maka itu semua adalah anugerah Tuhan. Mampukanlah kami Bapa, agar apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Boleh kami terapkan di dalam keseharian kami, sehingga kami boleh menata kehidupan kami, menata lingkungan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan itu adalah bagian dari kepedulian kami kepada sekitar dan kepedulian kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Dr. Prapti di tengah-tengah kami. Kami percaya itu juga adalah penyertaan-Mu ya Bapak, sehingga boleh berbagi ilmu dengan kami. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai, Tuhan yang boleh terus memberkati, memberikan perlindungan, dan Engkau yang boleh menyertai segala aktivitas yang Ia lakukan. Kami bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Bersama-sama kami boleh berbagi cerita, kami boleh bertukar pengalaman. Itu semua juga boleh membuat kami semakin kaya dan boleh membuat kami semakin lagi peduli satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah, biarlah Engkau yang boleh menyertai kami masing-masing ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada tema berikutnya. Terima kasih Dr. Prapti, terima kasih rekan-rekan, terima kasih Bu Mawar, Terima kasih Bu Bu Catherine, Evelyn, Bu Pak Susan, Bu Vini, teman-teman. Sama. juga semua. Terima kasih juga semua.